yang ditumpahkan kepada keponakannya, digendong kemana-mana sampai-sampai penduduk Madinah sering memanggil Aisyah dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal itu bukan anaknya tapi keponakannya. Nah, ketika remaja, ketika dewasa, terjadilah konflik antara Aisyah dengan Abdullah. Sampai Aisyah bersumpah, demi Allah sampai mati aku tidak mau ngobrol lagi dengan Abdullah. Pernah ibu-ibu sampai tengkar begitu? Belum pernah ya? Ya Aisyah pernah. Nah, akhirnya para sahabat prihatin berusaha menasehati Abdullah, menasehati Aisyah. Ternyata dua-duanya kekeh tidak mempan, hingga akhirnya terjadilah skenario gimana caranya keduanya bertemu dalam satu ruangan, dijebak. Betul, akhirnya dijebak begitu dalam satu ruangan. Akhirnya sahabat-sahabat senior memberi nasihat. Disitulah akhirnya Aisyah menangis karena pernah melakukan ini, sumpah munakidah, tidak akan melakukan perbuatan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, siapa yang bersumpah dengan sumpah tipe ini, maka harus membayar kifarat. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina. Satu, memberi makan 10 orang miskin. Berarti 10 bungkus nasi. Ya kalau 10 standarnya 15.000 berarti 150.000. Au kiswatuhum, boleh tidak menggunakan cara pertama, tapi cara kedua memberi pakaian 10 orang miskin. Kelihatannya lebih berat. 10 pakaian yang bisa menutup aurat. Berarti satu orang 150.000. Berarti 1,5 juta. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Pertahanan terakhir berarti saum 3 hari. Jadi saum 3 hari itu alternatif keempat terakhir setelah tidak mungkin memberi makan, tidak mungkin memberi pakaian, tidak mungkin membebaskan budak. Itu Aisyah. Ternyata Rasulullah juga pernah melakukan, bersumpah demi Allah saya tidak akan campur dengan Maria Al-Qibtiyah, budaknya, demi menyenangkan istri-istrinya. Akhirnya turun teguran dari Allah di surat At-Tahrim ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah? Akhirnya Rasulullah kemudian menebus kifarat. Sama dengan Aisyah, sebelum ngobrol lagi, mau baikan lagi dengan Abdullah bin Zubair bin Awam, menebus sumpah. Setelah itu baru melanggar sumpahnya, kembali berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Akhirnya setelah Rasulullah membayar kifarat, kemudian campur dengan Maria Al-Qibtiyah, lahirlah anak bernama Ibrahim yang meninggal dunia di usia 16 tahun. Berarti Aisyah Rasulullah. Sebelumnya Nabi Yakub pernah bersumpah, mulai hari ini aku
dan seluruh keturunan Bani Israel diajak bersumpah untuk tidak memakan daging onta dan minum susu onta. Akhirnya betul, Nabi Yakub sampai mati tidak pernah makan daging onta, padahal itu daging favoritnya. Susu onta minuman kesukaan Yakub. Akhirnya ketika Rasulullah diutus, turunlah ayat kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Semua makanan itu haram bagi Bani Israel kecuali yang pernah diharamkan oleh nenek moyangnya Israel, yaitu Nabi Yakub. Akhirnya hukum itu dihapus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga daging onta itu bisa dimakan, bahkan itu bagian dari hewan kurban dan hewan hadyu bagi jamaah haji. Susu dan kencing onta itu sangat dianjurkan untuk diminum bagi yang punya penyakit, terutama penyakit yang berkenaan dengan lambung. Baik, Nabi Yakub. Ternyata banyak sahabat juga melakukan sumpah jenis nomor 1, yamin munakidah. Ada 3 orang sahabat bertamu bertanya kepada Aisyah tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka geleng-geleng kepala. Akhirnya kesimpulannya, saya harus bisa menyaingi ibadah Rasulullah. Tiga-tiganya akhirnya bersumpah, amma inni la akulu tulan nahar. Mulai hari ini aku bersumpah tidak akan makan di siang hari, berarti saum tiap hari. Sumpah lagi, inni la atazawwajun nisa abadan. Saya tidak akan menikah dengan wanita selama-lamanya. Kemudian sumpah yang ketiga, inni la akumul lail la anamu fil lail. Saya tidak akan tidur sepanjang malam. Jadi ba'da isya sampai adzan subuh yang ada sholat tahajud, tilawatul Quran, wirid, doa. Ternyata sumpah itu disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai yamin akidah, baru masuk yamin gumus. Bersumpah untuk bohong. Kalau yang pertama, bersumpah saya tidak akan melakukan satu perbuatan di masa yang akan datang. Seumur hidup saya tidak akan makan daging kambing misalnya. Seumur hidup saya tidak akan menginjakkan kaki ke Garut. Maaf. Keliru. Saya sebenarnya mau ngomong Tasik tapi keceplosan Garut, Bu. Maaf, Bu. Namanya juga keceplosan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau gumus itu sumpah demi Allah untuk berbohong. Apakah Anda mencuri motor itu? Demi Allah Pak Polisi, saya tidak mencuri motor itu. Padahal dia malingnya. Berarti dia telah melakukan sumpah namanya gumus. Tidak ada kafarat. Yang ada beristighfar, memohon ampun kepada Allah.
Nah, baik. Nah, baru yang ketiga, sumpah main-main, lagwul yamin. Kalau Indonesianya sumpah main-main. Ucapannya sumpah sebenarnya bukan sumpah, tapi itu kebiasaan orang Arab, tidak ada pada orang Indonesia. Jadi orang Arab itu kalau ngobrol sering menggunakan sumpah, padahal nggak pakai sumpah nggak apa-apa. Itu kebiasaan orang Arab, tapi tidak ada pada orang Indonesia. Misalnya kita ditanya oleh orang Arab, wallahi kami sa'ah, demi Allah, ini jam berapa? Mau nanya jam berapa demi Allah. Ada orang Indonesia seperti itu. Ya, kalau mau niru silahkan. Demi Allah Pak Agus mau pulang. Udah jelas naik motor mau pulang. Mau ditanya demi Allah mau pulang enggak? Baik. Atau kadang-kadang begini, kita makan di rumah orang Arab. Orang Arab itu kalau nyuruh nambah itu tidak basa-basi. Kalau disuruh zid nambah, nggak usah malu-malu nambah. Karena saya tidak tahu kalau dia basa-basi. Saya jawabannya basa-basi padahal masih lapar, tapi saya tidak ngambil-ngambil. Akhirnya daging satu panci dia angkat, kemudian wallahi hadalaham, demi Allah ini daging. Akhirnya jadi pelajaran. Pokoknya kalau saya diundang di pengajian di Indramayu, di rumah orang Arab, pokoknya kalau disuruh nambah lebih baik saya nambah daripada resiko satu panci dimasukkan ke piring saya, akhirnya saya kekenyangan. Jadi orang Arab itu tidak ada basa-basi. Kalau kita tidak ngambil, kadang-kadang wallahi demi Allah. Kalau kita tidak ngambil nasi, wallahi hadarus, demi Allah ini nasi. Berarti ini sumpah jenis ketiga. Baik, kita lanjutkan. Ayat pertama selesai. Wahfadu aimanakum, jagalah sumpahmu. Jangan mudah bersumpah demi Allah saya tidak akan menginjakan kaki ke rawa lumbu. Hati-hati. Jangan sampai bersumpah tujuannya untuk berbohong. Nah, masuk hadis kedua. Al-halifu manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah usaha. Berarti masuk sumpah yang dilarang. Kapan sumpah dinyatakan dilarang? Satu, sumpah kepada selain Allah. Ini sudah jelas. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, dia telah dinyatakan melakukan kekufuran atau kesyirikan. Demi Allah, demi Rasulullah, itu syirik. Tidak boleh. Demi Ibu Pertiwi, itu syirik, meskipun bukan syirik besar. Semoga tidak keliru, di bulan Desember sudah kita bahas ketika Ibnu Mas'ud mengatakan li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Bersumpah dengan nama Allah dengan tujuan berbohong lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tapi nama selain Allah yang disebut. Nah, semoga ibu-ibu masih ingat. Kalau tidak ingat berarti pas pelajaran itu tidak hadir. Ya. Baik, jadi demi bersumpah dengan menyebut nama Allah berbohong lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tapi yang disebut nama selain Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena si A demi Allah Pak saya tidak maling motor, padahal dia maling. Berarti dia telah melakukan dosa besar, mencuri. Si B demi dewata yang agung
saya tidak mencuri motor. Betul-betul dia tidak nyuri. Betul dia tidak mencuri, tidak melakukan dosa besar, tapi dia telah melakukan dosa terbesar, yaitu syirik. Meskipun syirik itu kecil. Jadi syirik itu bukan dosa besar, tapi dosa terbesar. Nah, dosa syirik itu ada dosa syirik besar dan syirik kecil. Salah satu syirik kecil contohnya adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Pertanyaannya, kalau kita dilarang bersumpah menyebut nama selain Allah, tapi kenapa Allah sering bersumpah menyebut nama makhluknya? Wal asri, demi waktu asar, la uqsimu bihadzal balad, demi negeri ini, yaitu kota Mekah. Wan najmi idza hawa, demi bintang. Itu kan Allah yang bersumpah. Maka jawabannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah jangan ditanya kenapa Allah melakukan ini dan itu. Yang benar justru kita yang akan ditanya kenapa melakukan ini dan itu. Jadi Allah melakukan apapun itu tidak boleh diprotes. Allah punya hak. Sebagaimana begini, mencela musim atau mencela apapun itu kan tidak boleh. Coba saya absen karena ini pernah saya sampaikan. Yang tidak boleh dicela itu apa? 1, saya minta 8. Kalau 8 bisa jawab, berarti kitab tauhid sudah langsung saya nyatakan lulus. 8. 1, mencaci maki angin. La tasubburri, jangan cela caci maki si angin. Yang mau badminton tidak jadi karena angin berhembus, jangan marah-marah. Yang nyapu, yang kedua ad-dahar, hujan, tidak boleh dicela. Gara-gara hujan jemuran tidak kering-kering. 3, masa sama dengan itu tadi, musim ad-dahar. Apa Bu? Panas. Kenapa sih panas? Mencela kafir maksudnya? Oh, takdir ya. Tidak boleh mencaci maki takdir, sudah caci maki kemudian mengucapkan kata-kata lau. Coba kalau tadi nggak pergi. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Ucapan kalau untuk sesuatu yang sudah terjadi itu membuka pintu celah setan untuk menggoda kita. 4, makanan. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatun. Seumur hidup beliau tidak pernah mencela makanan. Maka Bu, makan ini amit-amit tuh jabang bayi 7 turunan enggak akan makan itu. Itu enggak boleh. Kalau enggak doyan ya sudah diam saja. 5, udah napasnya sudah habis. Mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Maka peristiwa kemarin kenapa Husain tanggal 10 Muharram ditentang banyak ormas Islam, karena acara itu sebenarnya ujung-ujungnya mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian yang tidak boleh dicela orang yang sudah mati. La tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma amilu. Orang yang sudah mati tidak usah dicela. Maka dulu Pak Harto ketika meninggal dunia, waduh, sumpah serapahnya Masya Allah, udah selesai urusan Pak Harto. Afdau ila ma amilu, itu urusan Allah. Allah yang menilai amalnya. Termasuk yang tidak boleh dicela diri sendiri. Aku memang orang hina, orang kotor, manusia tidak berguna. La yaqulanna ahadukum khabusat nafsi, jangan sekali-kali kamu mencela dirimu dengan aku adalah manusia yang kotor. Baik, kita lanjutkan. Kembali kepada kitab tauhid, itu sekedar mengingatkan pelajaran masa lalu.
Jadi bersumpah dengan nama selain Allah tidak boleh. Yang kedua, bersumpah dalam transaksi jual beli. Hadisnya ini, sumpah dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapus keberkahan usaha. Nah, yang ketiga, sumpah yang dilarang adalah ini sebenarnya ada di bab 64 tapi nggak masalah. Sumpah menyebut nama Allah bahwa orang itu sudah tidak mungkin dapat hidayah. Itu tidak boleh. Jadi gini, kakak dan adik. Kakaknya ini orang soleh, rajin ke masjid. Adiknya ahli maksiat. Setiap adiknya pulang dari perbuatan maksiat, kakaknya memberi nasihat. Setiap diberi nasihat, adiknya balik lagi berbuat maksiat. Misalnya pulang kelihatan ini habis mabuk. Adikku jangan mabuk, mabuk itu haram. Oh, dia balik lagi nyari homer lagi. Kalau adiknya kelihatan pulang setelah berzina, adikku zina itu haram, dosa besar. Dia balik lagi berzina. Akhirnya kan lama-kelamaan kakaknya kesel. Akhirnya kakaknya bersumpah, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, si fulan adikku tidak mungkin ada peluang diampuni oleh Allah. Akhirnya Allah marah, man dalladzi yata'alla alla aghfira li fulan. Siapa yang berani ceroboh, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Akhirnya apa? Faqad ahbattu amalakai, kakak yang soleh, seluruh amalmu hapus. Akhirnya hidayah ditukar. Adiknya dapat hidayah, kemudian kakaknya menjadi pelaku maksiat sampai mati. Jadi hati-hati melihat orang jelek, kita tidak boleh, nah kelihatannya nggak ada potongan tobat. Nah itu bahaya, apalagi mengucapkan sumpah. Siapa yang menyangka seorang Khalid bin Walid dapat hidayah, panglima kafir Quraisy pada perang Uhud. Wahsy yang membunuh Hamzah, membedah jantung Hamzah, ternyata bersyahadat. Begitu dia tahu saya telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, maka dia tebus, saya harus bisa membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Dan cita-citanya terkabul ketika dia bertanya kepada para sahabat, orang yang paling dibenci Rasulullah siapa? Seluruhnya menjawab Musailimah al-Kadzdzab. Akhirnya betul pada perang Yamamah di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid, orang yang bisa membunuh si nabi palsu itu adalah si Wahsy yang dulu pernah membunuh paman Rasulullah. Hidun yang mengunyah-ngunyah jantung Hamzah. Pendengki nomor 1 di Mekah, Amr bin As. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Tidak ada yang menyangka orang-orang jelek seperti ini hingga akhirnya masuk Islam. Ya siapa tahu Ruhut si Tompul nanti bersyahadat. Kan gitu. Bapak kalau lihat si Ruhut itu kan pasti keselnya luar biasa. Kalau sudah ngomong Masya Allah. Tapi kalau takdir suatu saat dapat hidayah, ya kita pasti akan bersyukur. Baik. Jadi sumpah itu dilarang, menyebut nama selain Allah. Yang kedua, bersumpah dalam rangka transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga, bersumpah memastikan orang itu tidak mungkin dapat hidayah. Baru masuk di bawahnya. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim
walahum adzabun alim. Usyaimitun zanin wa ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallaha bida'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi, rawahu Tabrani bisanadin sahihin. 3 orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan mereka menerima azab yang pedih, yaitu 1, orang yang sudah beruban tua yang melakukan zina. Kalimat yang lain syaikhun zanin, udah tua renta dia berzina. Usia 80 tahun, stroke 4 kali, masih sempat berzina. Sekarang kita bahas, belok sedikit. Kapan dosa itu bisa berlipat? Satu, ditinjau dari sisi peluang. A dan B berzina. A usia 25 tahun. Dia pergi ke komplek lokalisasi. B usia 90 tahun. Betul-betul berzina. Mana yang lebih besar dosanya? B. Karena secara potensi B itu sebenarnya tidak punya potensi untuk berzina, tapi memaksakan diri untuk berzina. A dan B sama-sama sombong. A kaya raya, B miskin. Saking miskinnya disembelih pun tidak akan keluar darahnya, tapi tetap sombong. Kan di hadis yang lain Rasulullah menyebut apa? Ailun mustakbirun, si miskin yang sombong. Mana yang lebih besar dosanya? Si B. Si miskin yang sombong itu lebih besar dosanya daripada si kaya, karena dia tidak punya potensi untuk menyombongkan diri. Itu satu. Jadi dosa berlipat itu karena faktor potensi. Yang kedua, karena faktor kedudukan, kemuliaan seseorang. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adabu dhifaini. Hai istri-istri Nabi, kamu melakukan perbuatan dosa yang jelas-jelas dosa itu, maka dosa kalian itu 2 kali lipat lebih besar dibanding yang dilakukan oleh wanita-wanita lain. Jadi Aisyah kalau melakukan perbuatan dosa, dosanya lebih besar dibanding yang ibu lakukan. Kenapa? Karena istri-istri Nabi punya kedudukan sebagai ummahatul mukminin, ibunya kaum beriman. Maka beda. A dan B sama-sama mabuk. A preman, B ustadz. Ya ustadz lebih besar dosanya daripada si preman. Kenapa? Karena faktor kedudukan. Baik. Yang ketiga, karena faktor tempat. Contohnya berbuat maksiat di tanah haram lebih besar daripada di luar tanah haram. Maka dalam tafsir fi dilali surati Taubah itu ada riwayat Ibnu Umar kalau sedang cekcok dengan istrinya, maka istrinya segera ditarik keluar dari tanah haram. Kapan masuk lagi ke tanah haram? Tinggal lagi di tanah haram ketika suasana sudah reda, sudah baikan, baru masuk lagi tanah haram. Ibu-ibu ada yang belum pernah cekcok sama suaminya? Wah, Masya Allah, apa? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Rasulullah saja pernah diam-diaman tidak mau menegur Aisyah sekian puluh hari.
Nah, baik. Jadi berbuat maksiat di tanah haram itu lebih besar dosanya. Maka tirulah Ibnu Umar. Nah, tapi di dalam dunia haji itu sering banyak kasus suami istri justru tidak akur ketika di tanah haram. Saya masih ingat tahun berapa itu, suami istri cekcok selama di Mekah tidak teguran hanya gara-gara istri suruh bikinin kopi, keliru bikin teh. Wah, langsung jadi hampir cerai. Kapan bisa akur lagi? Ketika di Mekah selesai, di Madinah 8 hari selesai, sebelum naik pesawat baru kita pertemukan. Pak, ini mumpung ini terakhir sebelum kaki Bapak tidak menginjakan kaki, sudah tidak menginjakan kaki di Madinah. Gimana kalau sudah selesai sehingga pulang ke tanah air ketemu anak-anak dalam keadaan sudah rukun, baru rukun. Padahal hanya gara-gara apa? Kopi yang datang teh. Mungkin tidak. Ya begitulah serba-serbi orang yang sering pergi ke sana pasti melihat serba-serbi yang terjadi pada diri jamaah. Baik, selesai. Jadi ketiga faktor tempat. Kemudian faktor orang yang mengikuti. Bapak melakukan perbuatan dosa ditiru, maka sekian banyak orang yang meniru. Orang yang pertama kali memberikan contoh, dia akan mendapatkan dosa jariyah. Seperti Qabil li'annahu awwala man sannal qatla, setiap ada kasus pembunuhan Qabil sudah otomatis dapat dosanya. Berarti kalau ada orang Syiah, maka Abdullah bin Saba sedang panen dosa, karena dialah pencetus Syiah. Wasil bin Atha itu pencetus Mu'tazilah, menjadikan akal lebih tinggi daripada dalil. Maka pelajaran-pelajaran filsafat yang diajarkan di bangku-bangku kuliah, Wasil bin Atha sudah mendapatkan dosanya. Baik, selesai ya. Jadi orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, dosanya tidak disucikan, adabnya pedih. Satu, orang yang sudah beruban tua yang melakukan zina. Dua, orang yang melarat, yang congkak. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan. Udah miskin, sombong. Yang ketiga, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ia tidak membeli dan tidak pula menjual kecuali dengan bersumpah. Berarti hindarkan transaksi jual beli dengan sumpah. Selesai, masuk riwayat di bawahnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan tsumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yastashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanduruna wa la yufun wa yadhharu fihi musliman. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi. Jadi gini, kita sering mendengar dulu, kalau ingin umat Islam bersatu baik,
resepnya kembali kepada Quran dan hadis. Itu tahun 80-an saya masih ingat. Kembali kepada Quran dan hadis. Ternyata resep ini tidak manjur. Resep ini tidak manjur. Kenapa? Quran dan hadis versi siapa? Karena LDII slogannya juga kembali kepada Quran dan hadis, tapi versi LDII. Akhirnya apa? Karena versi LDII akhirnya merasa yang benar Islamnya cuma orang LDII, di luar LDII bukan Muslim. Nanti silahkan coba ibu masuk masjid LDII. Atau ada tidak orang LDII mau sholat di masjid Baitul Muslimin? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 5 tahun yang lalu beliau wafat. Ketika beliau disodori tentang LDII oleh Ustadz Bambang Irawan, tokoh LDII, kan konsultasi, akhirnya berkesimpulan khawarisnya Indonesia itu LDII karena mengkafirkan orang yang tidak masuk LDII. Jadi kembali kepada Quran dan hadis versi LDII. Nurholis Majid, saya masih ingat saat itu ketika santri tahun 90 ceramah di Taman Ismail Marzuki mengajak kembali kepada Quran dan hadis. Tapi habis itu isinya ngawur. Jilbab itu budaya Arab. Jadi Quran dan hadis ya versi Nurholis Majid. Kemudian apa? Semua agama sama. Dan Nurholis Majid mengajak kita untuk menyebut Allah tidak Allah tapi Tuhan. Silakan buka YouTube, perhatikan Nurholis Majid kapan dia menyebut Allah, pasti menyebut Tuhan. Maka la ilaha illallah dia terjemahkan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Maksudnya tidak ada Tuhan T-nya kecil selain Tuhan T-nya besar. Kalau bahasa Inggris, there is not God but the God. Understand? Yes. Jadi la ilaha, ilaha itu terjemahannya God, illallah, Allah itu the God. Ya gini aja, biar mudah dipahami. Jadi gini, nggak tahu nanti bapak paham nggak ini ibu-ibu? Nurholis Majid itu pinter, jangan sangka bukan pinter. Allah, ya, akar kata Allah itu dari al dan ilah. Jadi kata-kata ilah diawali dengan al berubah jadi Allah. Berarti la ilaha ilaha itu sebenarnya akar kata dari Allah. Ini qaruratun, botol. Al qaruratu. Ini gelas, kubun. Bisa juga kita mengatakan al kubu. Ini meja, maktabun, bisa diberi huruf al maktabu. Al itu dalam bahasa Inggris itu the. Tahu ya fungsi the? Ya, the itu sudah spesifik. Ya, sudah kelihatannya ini wajah-wajah ini agak susah, belum loading. Saya berikan gambaran mudah lagi. Allah itu sudah nama jangan diterjemahkan. Allah itu nama, jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti bikin masalah. Seperti hadis ini diriwayatkan oleh bapak kucing, jangan sebut bapak kucing, udah Abu Hurairah. Jadi di Arab itu Abu Hurairah, di Bekasi tetap Abu Hurairah, jangan diterjemahkan. Marilah kita baca bacaan mulia. Enggak usah ngomong Al-Qur'anul Karim.
Betul Al-Quran kalau kita buka kamus terjemahannya bacaan karim mulia, tapi jangan diterjemahkan Quran saja. Orang Jawa namanya Singo di Mejo, begitu datang ke Bekasi, ya nama saya singa di atas meja, keliru, tetap Singo di Mejo. Begitu pergi ke Inggris, what's your name? My name, lion on the table. Ya jangan, tetap Singo di Mejo. Jadi Allah itu di Arab tetap Allah, di Indonesia tetap Allah, jangan diterjemahkan dengan Tuhan. Nah, baik. Jadi Nur Khalis Majid kembali kepada Quran dan hadis, tapi versi Nur Khalis Majid. Maka yang benar Quran dan hadis versi para sahabat. Kenapa? Para sahabat itu tahu kapan ayat turun, kronologis turunnya bagaimana, kemudian menyimak langsung Rasulullah, dan mereka melihat Quran dipraktekkan langsung di depan mata mereka. Berarti mempraktekkan Quran, mempraktekkan hadis persis seperti dia dipraktekkan oleh para sahabat. Nah, ini sering disebut dengan mungkin as-salaf as-soleh, mungkin manhaj firqah najiyah, mungkin manhaj as-sabiqunal awwalun, mungkin manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kalau suatu saat nanti kita bahas, ini sebenarnya istilah saja. Jadi tidak mesti harus salafus soleh. Mungkin kita menyebut ahlus sunnah wal jamaah, mungkin menyebut firqah najiyah, mungkin menyebut as-sabiqunal awwalun, mungkin menyebut taifah mansyurah. Jadi kalau Bapak mendengar istilah-istilah ini, berarti saya ingin mempraktekkan Quran dan hadis seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat. Gambaran mudahnya, saya minum air itu paling aman langsung minum air yang ada di Bogor sana, di Sukabumi. Kalau Bapak minum air di Ciliwung, itu Bapak dinyatakan sebenarnya minum air dari sana. Ciliwung itu kan dari Bogor. Bapak minum, Bapak dinyatakan telah minum air dari Bogor. Tapi yang sudah sampai Ciliwung sudah banyak kotorannya. Berarti kalau ingin memahami Islam, langsung sumbernya para sahabat. Bukan ngambil orang-orang sekarang yang sudah otaknya dikotori dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Maka 3 generasi ini kata Rasulullah, sebaik-baik umatku mereka hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, mungkin salafus soleh, firqah najiyah, as-sabiqunal awwalun, atau taifah mansurah. Aku tidak ingat lagi apakah beliau menyebutkan setelah masa beliau itu 2 atau 3 kali, kemudian akan ada sesudah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Seperti ada kasus karena diwawancarai TV One langsung maju, saya melihat, jadi pengen menjadi saksi. Kalau para sahabat tidak berani menjadi saksi, jadi minta untuk menjadi saksi. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernadar tetapi tidak memenuhi nadarnya. Jadi inilah karakter generasi keempat setelah sahabat, tabiin, tabu tabiin. Kalimat terakhir, tolong jangan tersinggung. Dan tampak pada tubuh mereka kegemukan, bukan gemuk badannya, tapi kita buka tafsir banyak makannya. Karena banyak, ada orang yang makannya banyak ternyata tidak gemuk. Seperti Pak Agus ini sebenarnya makannya sedikit, cuma bakatnya aja sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah di usia 60-an tahun itu, kata Aisyah, falamma asanna wa akhadallah, ketika beliau sudah tua dan mulai kegemukan. Berarti Rasulullah gemuk. Termasuk Muawiyah, sehingga berdiri di atas mimbar memegang tongkat karena gemuk, bukan karena banyak makan. Hadis di bawahnya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatuhu. Sebaik-baik manusia
adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya lagi, selanjutnya akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para orang tua dahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil. Jadi ketika kami masih kecil, orang tua kita sering memukuli kita karena kita sering bersumpah. Kan sekarang begitu. Apa sumpah anak-anak kecil itu apa? Gak ada anak-anak kecil ya? Sedikit-sedikit swear apa? Cius. Nah, itu cius mi apa seperti kan gitu kan? Itu sebenarnya itu kebiasaan bersumpah, itu tidak bagus. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Bu Pupun nomor 1 bertanya, silahkan. Oh nggak ada, ada yang lain? Ya. Saya berkesimpulan kalau kesesatan dalam agama itu dimulai dari orang-orang yang memang paham agama itu sendiri. Apa kesimpulan saya salah atau tidak ya? Maksudnya gimana? Saya suka berkesimpulan dari kisah-kisah orang yang tersesat memisahkan agama itu sendiri itu sebenarnya itu datangnya dari orang-orang yang paham dengan agama itu sendiri. Oh, orang sesat itu karena orang-orang yang pintar. Kan maksudnya kesesatan itu timbul karena dari orang-orang pintar agama itu sendiri. Contohnya ada Ahmadiyah, ada sebenarnya mungkin itu. Oh ya, jadi gini. Kesimpulan saya itu benar atau salah ya? Jadi begini, inna minal bayani la sihra, retorika yang bicara yang memikat itu bagian dari sihir. Abdullah bin Sabah itu orator hebat. Siapapun kalau mendengar ngomongnya pasti tertarik. Padahal yang dijual apa? Kesesatan. Musailimah Al-Kadzab gaya bicaranya sangat memikat. Bisa ibu bayangkan, Rasulullah itu kan punya ulama namanya Rajjal ibnu Unfuah, selevel dengan Abu Hurairah. Rasulullah meninggal, muncul gerakan Musailimah Al-Kadzab. Rajjal berangkat ke Yaman. Ditanya Ibnu Abbas, mau kemana? Saya mau temui nabi palsu itu. Untuk apa? Saya ingin berdebat. Saya ingin tunjukkan bahwa dia sesat. Ibnu Abbas mengingatkan, jangan. Dia orang yang pintar ngomong. Aku khawatir kalau engkau terkagum-kagum dengan gaya bicaranya. Ternyata Rajjal ibnu Unfuah bersikeras padahal tangannya sudah dipegang. Jangan pergi. Akhirnya pergi juga. Begitu di depan Musailimah Al-Kadzab terbengong-bengong, kalah argumentasi hingga akhirnya menyatakan diri, saya keluar dari milah Muhammad dan menjadi pengikut Musailimah Al-Kadzab. Akhirnya banyak orang yang mengikuti Musailimah Al-Kadzab mengira, loh ini kan ulamanya Rasulullah, berarti benar ini. Jadi pengikut Musailimah Al-Kadzab semakin banyak karena masuknya si Musailimah Al-Kadzab, si Rajjal ibnu Unfuah ke dalam barisan Musailimah Al-Kadzab. Jadi kesesatan itu dibawa oleh orang-orang yang punya retorika bicara yang memikat. Termasuk LDI Nur Hasan Ubaidiyah, penemunya ngomongnya Masya Allah. Siapapun akan senang mendengar kalau dia ceramah. Maka ceramah itu tidak boleh hanya mengandalkan pinter ngomong. Contoh, Ahnaf bin Qais, dia ceramah, turun dari mimbar, dipenjara setahun oleh Umar bin Khattab. Karena yang memenjara Umar bin Khattab, Ahnaf pun taat. Begitu setahun kemudian
Selesai, ditanya, kamu di penjara tahu sebabnya? Nggak tahu. Aku penjara karena kamu bukan ulama. Kamu berani berceramah mengandalkan bicaramu. Padahal Ahnaf bin Qais kalau hari ini hidup itu lebih hebat daripada ulama-ulama hari ini. Jadi dia tidak punya hak untuk ngomong ceramah, dia berani ceramah. Nah sekarang banyak orang ceramah karena mengandalkan gaya bicara yang memikat, dan itu bahaya. Seandainya Umar bin Khattab hari ini hidup, LP Cipinang itu akan dipenuhi oleh ustadz-ustadz yang gak jelas. Gitu ya Bu ya? Ya. Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Sudah cukup? Ya? Kenapa? Ya, silahkan. Apa? Oh, filsafat. Ya. Sementara kita mahasiswa wajib lah mengikuti. Iya. Jadi istilahnya serba salah gitu. Memang serba salah, betul. Terus kuliah di mana? Di Jogja Pak. Fakultas? Di mana itu? Oh ini UMY. Oh di UMY. Ada pelajaran filsafat. Oh gitu. Terus merasa nyaman tidak dengan ilmu filsafat? Diem aja gitu maksudnya. Oh ya diam karena gurunya dosennya yang ngomong gitu. Maksudnya gimana perasaan ketika diajari filsafat? Oh gitu, gak tenang, betul. Ya. Baik. Jadi memang saya menyarankan bagi para aktivis muslim, bagi yang kuliah itu sangat dianjurkan kalau pengen kuliah urusan agama berarti perginya ke Timur Tengah. Itu lebih aman. Kalau belajarnya ke IAIN, teman saya S2, kamu tesisnya apa? Tesisnya Nidhamul Hukmi. Saya lihat tesisnya, ya Allah itu kan pelajaran pesantren. Makanya saya tidak heran kalau yang dapat S2, S3 itu ternyata teman saya mendapatkan MA itu tesisnya pelajaran kelas 5 di pesantren. Itu berarti kelas 2 SMA. Ya Allah ternyata begini. Apalagi yang SAG, makanya sering SAG itu kan pelesetannya apa? Sarjana agak gimana gitu loh. Karena tetangga saya yang SAG banyak yang tidak ngerti bahasa Arab. Juz 30 tidak hafal kan begitu. Nah, apalagi ada pelajaran filsafat. Maka saya sarankan kalau tidak ke Timur Tengah, tidak ke Libya, kalau di Indonesia berarti kalau bisa mengambil jurusan yang eksak. Ngambil kedokteran, itu kan cakep. Ngambil apa lagi? Jurusan matematika, biologi, itu jauh lebih, insya Allah jauh lebih aman. Tapi karena sudah terlanjur, berarti imbangi dengan datang ke majelis-majelis taklim. Intinya begitu. Semoga seperti antum ini yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan turunnya surat was-sama'i dzatil buruj, seorang anak kecil dia pagi-pagi belajar tauhid kepada seorang rohib di gua, siangnya belajar ilmu sihir di istana. Nah akhirnya suatu saat ilmu agamanya mantap, sihirnya mantap, begitu ketemu binatang besar yang akan membahayakan masyarakat, kemudian dia mengatakan, saya akan buktikan ilmu tauhid atau ilmu sihir yang hebat. Maka dia ambil batu, mengucapkan bismillah, akhirnya dilempar, binatang yang besar itu akhirnya mati. Oh berarti tauhid yang benar.
Dari situlah dia mendakwahkan tauhid meskipun akhirnya pengikut-pengikutnya mati digergaji, dia juga akhirnya mati dieksekusi dengan cara dipanah. Ya begitu, berarti imbangi dengan majelis taklim. Filsafat itu kan logika. Ada pelajaran usul fikih. Nah, kalau ingin belajar logika itu sebenarnya cukup menggunakan pelajaran usul fikih. Orang yang usul fikihnya hebat, insya Allah jago debat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Satu penanya terakhir. Ya. Ada saya pernah dengar kalau sampaikanlah walaupun satu ayat itu maksudnya apa ya Pak Ustaz? Sampaikan satu ayat dengan syarat ibu ngerti. Ya, ibu ngerti, ibu sampaikan. Tapi kalau tidak ngerti, ngambil ayat, wah ini saya mau sampaikan, itu gak boleh. Misalnya, ibu pulang ke rumah, kemudian menerangkan kepada anaknya, makan tidak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Meskipun ibu tidak hafal ayatnya, tapi minimal ngerti, makan tangan kiri itu tidak boleh, ya harus disampaikan. Itu caranya begitu. Mengenai perincian itu di majelis taklim. Insya Allah selesai. Inilah kajian kita di pagi hari ini. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.